Rekursif yang kiri itu memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang untuk memeriksa nilai bilangan dan memecah bilangan dari terbesar ke terkecil. Sedangkan iteratif yang kanan dia menggunakan looping untuk berjalan. Setelah di running, kita masuk ke portalnya untuk running webnya. Nah, setelah masuk di dalam webnya, bentukannya seperti ini. Lalu kita coba masukkan angka 1 dan diproses ada hasil rekursif dan iteratif dengan waktu eksekusi sekian. Dan di sini ada grafik perbandingan waktu eksekusinya berbentuk titik. Lalu dicoba lagi untuk ukuran input 10 sama, dia akan menghasilkan bilangan terbilang yaitu Rp10 untuk hasil rekursif dan iteratif beserta running time-nya. Dan itu juga ada grafik perbandingan waktunya. Terus masukin 100 sama seperti tadi, ada hasil rekursif dan iteratif juga grafiknya. Kita coba inputin lagi 1000 dengan hasil seperti ini. Lalu diinputin 10.000, hasilnya juga seperti ini. Diinputin 100.000, hasilnya adalah seperti ini. Karena maksimal inputnya triliun, kita coba di 1 triliun dulu sebelum mencoba yang lebih dari triliun. Sekarang kita coba yang lebih dari triliun dan ini hasilnya menampilkan pesan error yang akan dijelaskan nanti. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Analisis Algoritma Rekursif dan Iteratif untuk Kwitansi Digital. Di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri sebagai Gloria Leontin, ada Aisyah Fadila, dan Diva Aulia. Di sini deskripsi studi kasus permasalahannya, yaitu studi kasus ini membahas tentang pembuatan kwitansi digital dengan fitur mengubah nominal menjadi terbilang menggunakan algoritma rekursif dan iteratif, serta membandingkan waktu eksekusi keduanya melalui grafik. Selanjutnya, kita akan menganalisis rekursifnya menggunakan rumus Tn sama dengan 1 jika N-nya lebih kecil dari 12 dan Tn sama dengan T, N per 10 plus 1 jika N-nya lebih besar sama dengan 12. Di sini kita akan menghitung kompleksitas waktunya menggunakan cara 2 dengan menghitung Tn per 10 plus 1 yang akan terus berulang dihitung sehingga menghasilkan rumus Tn per 10 pangkat K plus K. Selanjutnya, rekursifnya akan berhenti saat N per 10 pangkat K kurang dari 12, diturunkan menjadi N kurang dari 12 kali 10 pangkat K, sehingga kita mendapatkan K-nya menjadi O log N. Selanjutnya, untuk analisis iteratifnya, kita menggunakan rumus Tn sama dengan loop sigma I sama dengan 1, dengan loop adalah 5, sehingga kita mendapatkan Tn-nya sama dengan O1. Selanjutnya kita masuk ke analisis rekursif untuk ukuran inputnya. Jadi kalau kita nginputin N-nya kurang dari 12, dia akan konstan stabil di angka 1. Jadi kompleksitasnya O1. Di situ ada T1 sama dengan 1, T10 sama dengan 1. Lalu kalau N-nya lebih besar sama dengan 12, dia akan menggunakan rumus T N per 10 pangkat K plus K. Di sini sudah dihitung T15-nya menghasilkan 2, T100 menghasilkan 2, T1000 menghasilkan 3, T1500 3, T10000 4, dan T100.000 5. Di sini ada grafik perbandingan running time-nya, di mana iteratif dia akan stabil konstan di angka 5, dan rekursifnya dia akan selalu naik tergantung ukuran inputnya. Jika ukuran inputnya lebih besar, dia akan naik terus.
Selanjutnya, analisis perbandingan dari kedua algoritma kita itu base case algoritma rekursif terjadi pada input kecil dengan kompleksitas O1. Worst case algoritma rekursif terjadi pada input terbesar dengan kompleksitas O log n karena ukuran input berkurang setiap pemanggilan fungsi. Algoritma iteratif memiliki base case dan worst case yang sama, yaitu O1, karena jumlah iterasi dibatasi oleh batas maksimum input 1 triliun. Perbedaan utama performa kedua algoritma terlihat pada worst case, di mana rekursif membutuhkan lebih banyak waktu eksekusi dibandingkan iteratif. Grafik menunjukkan kurva rekursif meningkat perlahan, sedangkan kurva iteratif membentuk garis horizontal yang menandakan waktu eksekusi konstan. Pola ini sesuai dengan konsep notasi Biko, di mana kompleksitas ditentukan oleh kecenderungan pertumbuhan saat input membesar, bukan oleh nilai awal. Algoritma iteratif lebih efisien digunakan pada sistem kwitansi digital berskala besar, karena prosesnya lebih sederhana dan waktu eksekusinya lebih stabil. Sebaliknya, algoritma rekursif lebih mudah dipahami karena alur logikanya tersusun dengan jelas. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.